Ayat yang lalu diakhiri atau ditutup dengan bunyinya wasaufa tus'alun. Saufa kelak. Dan kelak nanti yaitu tepatnya di hari akhirat, ketika dihisab, disidang, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Di antara hal-hal yang ditanyakan adalah bagaimana sikap kita umat Nabi Muhammad khususnya terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai kemuliaan sekaligus peringatan. Innahu la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dalam sebuah hadis kita nukil, penggalannya saja yang kita nukil. Bunyinya begini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 223. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah laka, sebagai pembela bagimu, atau alaika, atau bisa jadi dia sebagai musuh yang membantah, yang mendebat. Kullun nas, setiap manusia, yaqdu, dia berangkat pada waktu pagi, fabayi'un, maka dia menjual dirinya, nafsahu famu'atikuha, sehingga dia bisa membebaskan dirinya, au mubikuha, atau dia membinasakan dirinya. Mari seketika kita pahami. Dalam syarahannya kita baca dan kita pelajari dan kita pahami kesimpulan. Yang dimaksud dengan Quran hujjah, pembelamu, namanya hujjatul laka, antara lain adalah Al-Quran itu bila engkau baca, engkau pahami, namanya ditadaburi, atau engkau pelajari lalu engkau amalkan, lebih-lebih lagi disebarluaskan, maka jadilah dia hujjatul laka. Dia akan membelamu, diizinkan memberikan syafaat untukmu. Maka siapa saja yang pertama membaca, kalau bisa menghafal, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Lanjutkan dengan memahami, mempelajari, ta'allum, mempelajarinya. Tentu tidak bisa kita otodidak mempelajarinya. Pertamanya tidak bahasa awak. Yang kedua, banyak perangkatnya, sehingga ulama-ulama menyusun berbagai macam kitab-kitab tafsir, berbagai macam jenis dan corak kitab tafsir itu. Banyak sambuah, tidak cik-cik. Bagi kita yang ahli, yang pernah belajar, karena kita dilarang otodidak, siapa yang otodidak bisa jadi setan gurunya. Belajar tentu dengan guru, bisa dari luar negeri, bisa dalam negeri, Semarang, pokoknya dengan guru yang ahli di bidangnya. Maka dia paham, dia mengerti, lalu kewajibannya mengajar. Karena otoritas mengajar itu bukan kelompok tertentu, bukan orang tertentu. Orang yang alim, yang mengerti, tidak mengajar, dia yang kena nanti di akhirat. Orang yang berharta, kalau dia tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berzakat, dia nanti menjadi diminta pertanggungjawaban. Orang yang punya ilmu, kalau dia tidak mengajar, begitu juga. Nah, Al-Quran itu
apabila dibaca, dipelajar atau dihafal, dipelajari, dalam istilahnya ditadaburi, afala yatadabbarunal Quran, lalu diamalkan, kemudian disebarluaskan, namanya hujjatun laka. Hadis sahih Muslim. Sebagai pembelamu, pembantumu, penolongmu, dan juga sebagai syafiat atas izin Allah yang akan dapat nanti memberikan syafaat. Celakalah dan celakalah orang yang Al-Quran itu menjadi hujjatun alaika, bukan menolong tapi pemberdebat, pembantah. Dia nanti penyebab kecelakaan dan kesengsaraan, karena diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk. Untuk itu kita himbau kita semua jangan mencukupkan hanya membaca, tapi duduklah di majlis-majlis yang di situ dijelaskan, diterangkan ayat-ayat baik secara tahlili ataupun maudu'i. Tahlili berarti mempelajari Quran secara berurutan semenjak Al-Fatihah sampai An-Nas, atau maudu'i dipelajari secara maudu', tema-tema, judul-judul. Duduklah di majlis itu. Tidak suka dengan guru ini, cari guru yang lain. Oh, kita anggap guru ini belum matang ilmu, cari yang matang ilmu. Jangan jadi alasan pula tidak untuk mempelajari Al-Quran. Kalau bahasa Minang, ya menjalang tukang tiba, calak-calak ganti asah sendiri. Sebab cari mana guru Makkah, no di Makkah. Nak kembali ini kan. Kira-kira begitu. Namanya hujjah. Yang kedua sedikit kita ulas. Kullun nas, setiap manusia. Itu. Yaghdu. Yaghdu itu makna nusiko adalah keluar pada awal hari, pagi-pagi hari. Namanya gudu. Dan memang kita pun keluar setiap hari. Fabayi'un nafsahu, bayi', maka dia menjual dirinya. Ada dua. Pertama, menjual itu waktunya, dipakainya, dipergunakannya dalam rangka taat kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Al-Quran. Maka orang ini dikatakan mu'tiq, maka berarti dia telah mu'tiq, membebaskan, melepaskan dirinya daripada kesengsaraan abadi nanti di akhirat, tepatnya daripada neraka. Fa mu'tiquha. Tetapi kalau dia jual dirinya kepada syaitan, yas'a binafsi ila ta'ati syayatin, atau syaitan wa hawa. Dia keluar pagi-pagi, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, siapapun anda, dimanapun anda, apapun pekerjaan anda, kalau pekerjaannya itu justru dalam rangka mentaati syaitan dan berbuat sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya saja, maka berarti ketika itu dia telah menggadaikan dirinya ke neraka, celakalah dia. Berarti kita setiap pagi dua saja. Keluar rumah, balik sore, mengawak di luar. Ada yang membebaskan dirinya setiap hari daripada gadaian ke neraka dengan amal saleh. Ada yang justru menggadaikan dirinya kepada syaitan dan hawanya, maka mubiquha, dia telah membinasakan dirinya. Kira-kira mentun sambungan daripada hadis tadi, karena hadisnya berbunyi Al-Quran itu menjadi hujjatul laka aw alaika kullun nas yaghdu fabayyun nafsahu famu'tiquha. Tidak rancak kalau kita potong
Kita penggal, kita ambil yang ketujuh, kita buang, ini tak sesuai. Itu tak bagus. Mari kita kembali kepada kajian kita. Kelanjutannya, berarti ujung ayat 44, saufatus. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikadukan Nabi kepada Allah. Wa qala Rasul, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. Surah Al-Furqan ayat ke-30, surah ke-25. Kata Rasul, Ya Rabbi, halaman 362. Bagi kita yang ingin mencari Al-Furqan surat yang ke-25, halaman 362, ayat yang ke-30. Bunyinya, wa qala Rasul. Berkatalah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rab. Kau mengadu namanya. Wahai Tuhanku, wahai pendidik, pengasuh, pelindung, penjagaku. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Ittakhadu, mereka mengambil dan menjadikan hadal Quran. Al-Quran ini mahjura. Sesuatu yang diabaikan, tidak dipedulikan, dan mereka berpaling. Mahjurah asal katanya hajara, meninggalkan. Lalu bernama hijrah. Orang hijrah berarti meninggalkan. Meninggalkan sesuatu lantaran tak ketuju, tak suka, tak senang, benci, sakit hati, namanya hijrah. Hijrah bisa tampik, bisa perangai, bisa tingkah laku, bisa sikap. Mahjura yang ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena menganggap sepele, remeh, enteng, diabaikan namanya. Jangan kita termasuk orang yang dikadukan. Dan mengadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikadukan beliau mula-mula kaum Quraisy. Karena yang beliau hadapi adalah kaum Quraisy. Di mana kaum Quraisy itu melecehkan, meremehkan, menuding dengan berbagai macam tudingan, tuduhan-tuduhan. Beliau tukang syair, tukang sihir, gilo, tukang dongeng. Yang dibaca beliau adalah asatirul awalin, cerita-cerita dongeng sesuai. Bahkan beliau tuduh orang tukang buik-buik, muftarin, atau beliau tuduh juga ahli bid'ah dalam syariat al-hadith. Ahli bid'ah kan orang bawa ajaran baru. Dan berbagai macam pelecehan-pelecehan terhadap apa yang beliau sampaikan dalam Quran. Lalu beliau mengadu, Ya Rab, manakah kaduan kau, cubalah ino orang-orang apa. Masuklah kita di kaduan. Kita ya Al-Quran kau bapangan Al-Quran. Sekadar pajangan, dibaca sekadar mencari fadilah, dipilih-pilih ayat yang ketujuh, dibaca untuk mendapat pahala. Diagi-agian disedekahkan ke orang, atau lagi dipelajari, lalu diamalkan, disebarluaskan, atau tidak. Atau malahan kita lecehkan, kita remehkan, tidak pedulikan. Lebih penting dengan bacaan-bacaan yang lain. Itu sekedar untuk mengingatkanlah kita semua. Sungguh menjadi kewajiban kita untuk mempelajari. Bukankah rukun iman yang 6 itu salah satunya iman kepada kitab. Iman kepada kitab itu, kata Al-Maraghi dalam kitabnya jilid 1, membaca, mempelajari, mengamalkan, menyebarluaskan. Rujuk tafsir Al-Maraghi jilid 1.
Iman kepada kitab itu mencakup membaca, mempelajari, mengamalkan, bila perlu menyebarluaskan. Kalau alun lain nama bisa. Anan bisa kita lakukan. Pelajari dulu. Amalkan. Baru. Kalau kita tidak termasuk orang yang alim tentang itu, sampai di situ. Silah. Bantu orang alim. Jangan satu lo merendahkan, melecehkan orang yang alim di bidang itu. Bahkan mengambil orang untuk belajar ke orang yang alim tentang itu. Itu setan namanya gitu. Bukankah setan itu mengambil kerja menghalangi ya suddu. Setan itu mengambil menghalangi orang untuk itu. Jangan kita mirip orang kapia badangkang. Sebab kapia kau ada nama badangkang. Nang kapia badangkang dalam Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 26 mereka berkata aqala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Halaman sampai 79. Ayat 26 surah Fussilat surah ke-41. Wa qala alladhina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, la tasma'u, jangan kalian mendengarkan, lihadal Quran, terhadap Al-Quran ini. Kalau terangnya Muhammad membaca, nani baca no, tentu Quran. Jangan dengarkan. Nanti kalian tersihir, terpana, terkesima. Karena Quran itu menyihir. Yang mengecek tokoh-tokoh, induk angkang, tiba di Quran namanya di orang munafik, syayatinnya namanya. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka bertemu bersua-sua berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka, yaitu tokoh mereka. Walghaw ko laga, bikin heboh, bikin gaduh, agar suara heboh, suara gaduh itu bisa mengalahkan suara Muhammad yang membaca Al-Quran. La'allakum taghlibun, agar supaya kamu bisa taglib, mengalahkan. Kalian bisa mengalahkan. Yang pertama, mengalahkan suara bacaan Al-Quran. Atau mengalahkan Al-Quran. Jangan. Tetapi mereka kadang-kadang diam-diam tokoh itu menyimak Nabi. Sebab Al-Quran itu memang mempesona. Kata jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran yang ajab, yang mempesona, menakjubkan. Surah Al-Jin ya. Bahkan mereka berkumpul-kumpul mengelilingi Nabi ketika Nabi baca Quran yang Nabi tidak sadar. Bahasa jin-jin ikut serta di situ. Begini kira-kira bapak-bapak dan ibu hanya mengingatkan kita, jangan kita termasuk mahjura. Jangan kita termasuk hiruk pikuk heboh. Justru hendaknya kita termasuk orang yang ketika Al-Quran dibaca, diam, menyimak. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibaca, diamlah, lalu dengar dan simaklah, agar supaya kamu mendapatkan rahmat daripada Al-Quran yang dibaca itu. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayatnya ayat 200 sampai halaman 176.
Begitu bunyinya. Halaman 176 ayat 200 sampai surah Al-A'raf surah yang ke-7. Apabila quri'a, apabila dibaca Al-Quran, perintahnya istami'u, itu perintah. Bukan isma'u, tapi istami'u. Kalau isma'u, dengarkanlah. Tapi istami'u, sungguh-sungguh mendengarkan. Di mana tak sungguh-sungguhnya ya? Wazannya wazan istima', isti'al. Berarti istami'u sungguh-sungguh memasang, bukan memasang telinganya, tapi memasang pendengaran. Fastami'u lahu, maka sungguh-sungguhlah kamu mendengarkan lahu, hu-nya itu mendengarkannya Al-Quran yang dibacakan itu. Wa ansitu, dan diamlah. Ansitu, insat itu diam, demikian diam membisu, bukan diam membudua, tapi diam untuk konsentrasi. Baru ujungnya itu la'allakum kalau kamu ingin diberi rahmat, ya dua tuh kaji. La'allakum, mudah-mudahan, atau agar supaya kamu diberi rahmat. Bukan mendapat rahmat, diberi. Turhamun, diberi kamu rahmat dengan Al-Quran. Kita kan acuk mendengar anak-anak kita ketika MDA Allahumma arhamna bil Quran. Alai sambuannya kalanya. Ini kalau di Ramadan lepek, kena ada Ramadan lepek. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya balau kalau dirahmati, kita nak muah mendengar, nak muah menyimak. Kalau benar orang baca, kita gaduh, kita hirup. Kadang-kadang kalian kok kalah dengan jin, kata Nabi. Jin itu ketika duduk mendengar Quran, dia diam. Surat, kita kok sekali lagi kita membalik surat itu pulang gitu lah. Halaman 506 surat Al-Ahqaf surat ke-46. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 halaman 506 ayat 29. Dia teh sekali. Mudah-mudahanlah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa is-sarafna ilaika. Dan ingatlah ya Muhammad, ketika sarafna, kami hadapkan ilaika kepadamu nafar, sekelompok, serombongan. Terkena nafar awal, nafar sani. Nafar itu rombongan pertama yang meninggalkan Mina. Nafar sani rombongan kedua. Nafar itu memang rombongan. Jadi ketika ada serombongan, sekelompok daripada jin, nafara minal jinni yastami'unal Quran, mereka mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu tidak tahu bahwa ada jin-jin, termasuk jinni juga ikut mendengarkan Al-Quran. Falamma maka tatkala hadaruhu, hadir itu kan bahasa Arab. Mereka itu menghadirinya Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran. Qalu, berkata mereka kepada yang lain-lainnya, ansitu, woi diam, woi diam, kak, diam. Disuruh diam, ansitu, diam, dengarkan.
Falamma qudiya, maka tatkala qudiya telah diselesaikan membaca Al-Quran oleh Nabi, walau mereka berpaling kembali ila qaumihim munzirin, mereka memberikan peringatan. Tadi kami mendengarkan begini. Qalu ya qaumana, mereka bertawai kaum kami, inna sami'na kitaban, itu kecil. Kami tadi mendengarkan kitab, dan seterusnya ke bawah. Intinya jangan kalahlah kita daripada jin. Kita Allah muliakan dengan diutusnya para rasul pada kalangan manusia, bahkan umat juga rasul untuk kalangan jin. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak cucu Adam di atas segala-galanya. Jangan kita kalah dengan jin. Begitulah jin. Jadi inti kaji kita, lebih tambah kaji kita bentuknya masih pesong-pesong dan ceko ya kaji. Intinya kita akan dimintai pertanggungjawaban sebab Al-Quran itu diwariskan kepada kita. Al-Quran Allah wariskan kepada kita umat demi umat. Allah pusakakan kepada kita. Yang dipilih oleh Allah adalah umat Muhammad untuk menerima pusaka Al-Quran, warisan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu namanya warisan Nabi. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Dibagi tiga. Cukuplah terakhir benar. Surah Fatir, surah yang ke-35. Ayat ke-32. Halaman 438. Surat ke-35, halaman 438, ayat yang ke-32. Mudah-mudahanlah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa kemudian aurasna, kami wariskan Alkitab, yakni Al-Quran, alladzina, kepada orang-orang yang istafaina, telah kami pilih. Istafa, kami pilih, kami seleksi daripada sekian banyak manusia dan umat. Kami pilihlah di antara hamba-hamba kami itu, ibadina, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita terpilih, hasil seleksi. Dan diwariskan itu kepada kita. Tentu kita ditanya sikap kita lah. Ada bagi tiga lah umat dan umat itu menyikapi Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsih. Maka di antara mereka ada yang zalim li nafsih. Dan zalim sekali, larang-larang Al-Quran itu berkerajaan jauh. Perintah-perintahnya tinggal. Kadang-kadang lagi bahasa Al-Quran itu. Ketika khatam kaji, ketika pembukaan, atau ketika menghadiahkan kepada orang yang meninggal, itu satu. Berarti petunjuk-petunjuk Quran, larang-larang terkerajaan jauh, perintah-perintahnya cok. Berarti kan namanya zalim li nafsi. Menzalimi diri sendiri. Wa minhum, dan diantara mereka yang telah kami wariskan kepada mereka Al-Quran itu muqtasid. Kau yang sedang-sedang saja mak. Pertengahan. Barangkali ya wa'gu. Kamu kalau mengaku. Dan pertengahan diterangkan dalam kitab tafsir yang bawa-bawa. Orang nan muqtasid ko keterangan ringkas saja, tidak panjang-panjang. Yaitu lai perintah Al-Quran itu berkerajuan, lai bertinggalan nan larang-larangan. Cuman beberapa
anjuran-anjuran daripada Al-Quran itu masih nak dikerajukan, dan non makruh masih tagi aja. Tagi aku bahasa Minangnya suku yo makerajuan. Nam pokok lai. Inti-intinya lai. Cuman fadilah, keutamaan, anjuran segala macam kadang sering tabaikan. Ko namanya muqtasid. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Di antara mereka ada yang sabiq. Sabiq itu orang yang dahulu. Orang yang lebih dahulu bil khairat, melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Al-Quran. Itu namanya pemuncaknya. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu orang yang sabiq, orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Biiznillah, semuanya tentu dengan izin Allah. Karena kita mangko bisa aku kan atas izin Allah. Dipilih kita kan. Zalika huwal fadlul kabir, itulah fadlul kabir, karunia sangat besar bagi orang yang sabiqum bil khairat. Mantun. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita, meskipun alun kita tambah kaji kita lah. Mengenaan, mengingatkan dan menubuat seketik. Intinya mudah-mudahan semoga Al-Quran itu di kita menjadi hujjatun lana, bisa membela, menolong kita, mempertahankan kita, dan memberi syafaat. Berdoa kita kepada Allah jangan menjadi pembantah, justru menyebab kecelakaan dan kesengsaraan kita nanti di akhirat. Dan jangan kita termasuk orang yang dikadukan Nabi SAW kepada Allah. Jangan kita termasuk orang yang menyuruh orang lain jangan dengar lo. Begitu bagaimana.